dasar yang akan kita pelajari yaitu pekan lalu kita sudah belajar di 3.11, 4.11, dan kali ini kita akan mempelajari KD 3.12 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Kemudian 4.12 yaitu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya baik film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni lainnya. Berbicara tentang karya, apa yang kalian ketahui dari sebuah karya? Karya dapat berupa film, cerpen, puisi, novel, musik, dongeng, atau karya-karya lainnya. Apakah kalian pernah melihat film My Idiot Brother? Film ini rilis pada 2 Oktober 2014, disutradarai oleh Aliandra dan ditulis naskahnya yaitu Agnes Davonar. Kemudian penerbitnya yaitu Inandra Publish. Pada sebuah film tentunya dimainkan oleh sebuah aktor-aktor yang sangat profesional, baik aktor perempuan atau laki-laki. Bagaimana sinopsis film ini? Nah, film ini bercerita mengenai seorang gadis remaja berumur 13 tahun yang hobinya bermain basket. Gadis yang bernama Angel ini tidak pernah bisa menerima keadaan kakaknya, yaitu Hendra, yang terlahir dengan keterbelakangan mental. Ia selalu malu jika teman-teman sekolahnya tahu keadaan kakaknya yang idiot menjadi bahan ejekan di sekolah, terutama Agnes yang selalu bermusuhan dengan Angel dan merasa kalau Angel adalah ancaman baginya untuk mendapatkan hati seorang pria bernama Aji. Setelah kalian melihat sebuah karya, melihat film, cerpen, novel, dan seterusnya, kalian tentunya mempunyai sebuah komentar, baik itu kritik, saran, kelebihan, kekurangan sebuah karya tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sebuah teks ulasan yaitu berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya, drama, atau film. Mengulas suatu film dan drama mengharuskan kita untuk bersikap kritis. Sikap kritis ini sangat penting agar ulasan yang kita tulis tersebut berkontribusi bagi kemajuan film dan drama itu sendiri. Apa ciri-ciri teks ulasan? Yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir. Seperti teks-teks lainnya, teks ulasan memiliki struktur tertentu. Yang pertama, ada identitas. Identitas ini berisi judul, pengarangnya siapa, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Yang kedua, orientasi. Orientasi biasanya terdapat di paragraf pertama, yaitu berupa gambaran umum dari sebuah karya atau latar belakang karya tersebut. Yang ketiga ada sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan cerita. Yang keempat, analisis. Analisis merupakan paparan unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita itu biasanya temanya apa, tokohannya siapa, alurnya bagaimana. Selain
Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan pemaparan kelebihan dan kekurangan karya itu. Dan yang terakhir, rekomendasi. Rekomendasi merupakan ajakan untuk membaca buku atau menonton film tersebut yang diulas oleh penulis. Adapun kaidah kebahasaan teks ulasan, yang pertama terdapat konjungsi penerang, yaitu bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga, konjungsi penyebab, karena, sebab. Dan yang terakhir, menggunakan ungkapan saran atau rekomendasi. Contoh katanya, jangan, harus, hendaknya. Bagaimana cara atau langkah-langkah menyusun teks ulasan? Gampang sekali. Yang pertama, setelah kalian membaca atau melihat karya tersebut, kalian tinggal catat identitas buku atau karya yang akan diulas, meliputi judul, nama penerbit, tahun terbit, ketebalan buku, dan harga bukunya. Kemudian, catat hal-hal yang menarik atau penting dari isi buku tersebut. Lalu yang ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. Yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Yang terakhir, membuat saran-saran untuk Sekian pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.